Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni wastajib lakum. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah menyatakan salawat atas beliau. Semoga salawat kita tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, dan menyuruh kita semuanya. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang sangat singkat, sangat pendek, tetapi padat. Apa bunyinya? Ud'uni wastajib lakum. Apa terjemahannya? Terjemahannya adalah, kamu meminta kepadaku, pasti aku perkenankan. Jadi kalimat Allah yang pendek ini semestinya tidak kita terima begitu saja, tapi harus kita renungkan, harus kita pikirkan apa makna semua itu. Jadi kalau kita minta, pasti Allah beri. Apakah artinya itu seketika kita meminta lalu Allah beri tanpa ada persyaratan dan rukun? Sebenarnya tidak begitu juga. Intinya adalah, kenapa Allah mengatakan kamu minta pasti aku beri? Karena orang yang pertama kali yang akan memperjuangkan permintaan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita jangan pernah bermimpi, jangan pernah merasa kalau kita minta kepada Allah, Allah ngantarkan sendiri. Tidak ada itu. Tetapi Allah akan memberikan itu melalui utusan-utusannya, hamba-hamba pilihannya, menyampaikan kepada kita apapun jenis permintaan kita. Namun sebelum itu, kata Rasul, sebelum Allah menggunakan orang lain untuk menyampaikan apa yang kamu minta untuk kepada kamu, terlebih dahulu kamu dulu yang mengusahakan. Jadi memang tidak bisa tidak. Kalau kita punya doa pendek, ya alhamdulillah, sesuai dengan kapasitas kita. Setengah panjang, baik, asalkan kita mampu merealisasikan permohonan itu. Mau panjang-panjang silakan, dengan catatan harus mampu mewujudkan semua apa yang kita minta. Jadi untuk doa panjang, doa pendek atau sedang itu tergantung kapasitas.
kemampuan kita untuk merealisasikan. Nah sekarang mari kita lihat dalam bacaan sholat, bacaan duduk di antara dua sujud. Di situ kita berkata, Rabbir firli, artinya ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah aku. Ya kalau Allah kan aman saja. Oke, siap. Kalau kamu minta ampun, minta maaf, aku ampunkan, aku maafkan. Tapi kamu tahu tidak bagaimana cara aku mengampunkan kamu? Bagaimana cara aku memaafkan kamu? Kamu tahu tidak? Tidak tahu ya Allah. Betul? Betul. Nah, caranya adalah pertama, kamu memang merasa keliru, kamu merasa bersalah, dan kamu merasa berdosa. Kemudian kamu tidak lagi mengulangi kekeliruan itu, tidak lagi mengulangi kesalahan itu, tidak lagi mengulangi dosa-dosa itu. Barulah terjadi aku mengampuni kamu. Jadi tidak cukup dengan kata Rabbir firli, tidak. Harus ada realisasi, action daripada kita. Kemudian kita minta lagi kepada Allah, warhamni, kasihanilah aku, sayangilah aku, cintailah aku. Oke, siap kata Allah. Tapi bagaimana caranya Allah mencintai kita, mengasihi kita, menyayangi kita? Apa sekali kita minta langsung dicintai, sayangi, dikasih? Tidak. Allah mau lihat kita dulu. Adakah kita mencintai, mengasihi, menyayangi diri kita sendiri? Jangan sampai diterjebak kepada dosa-dosa. Ada tidak seperti itu? Ada tidak kita mencintai, mengasihi, menyayangi keluarga kita, kaum kerabat kita, orang lain, makhluk lain? Tapi kalau kita zolim kepada diri kita, zolim kepada keluarga kita, zolim kepada masyarakat kita, zolim pada makhluk lain, jangan bermimpi Allah akan mengasihi kita, menyayangi kita, dan mencintai kita. Artinya semuanya dimulai dari kita. Nah, doa yang ketiga, wajib murni. Ya Allah, cukupilah kebutuhanku. Allah boleh bertanya, apakah kamu tahu bagaimana cara mencukupinya? Tidak tahu ya Allah. Pengen tahu? Pengen tahu ya Allah. Baik. Caranya adalah kamu merasa cukup dengan apa yang ada pada kamu. Selesai. Dengan adanya kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, maka terasalah kita itu cukup. Artinya apa? Kita syukur yang ada, kita nikmati yang ada, jangan lihat orang lain. Kalau orang punya kelebihan, punya kekayaan, karena peranan mereka itu lebih daripada kita, tentu kos dan biayanya besar. Jangan pernah kita berpikir enak jadi orang kaya, pangkat tinggi, harta banyak, uang banyak, fasilitas banyak. Tanpa kita sadari, yang dia minum, yang dia makan, yang dia pakai, tidak ubahnya dengan yang kita pakai, tidak ubahnya yang kita makan, yang kita minum, sama saja. Mau tidur di hotel yang harganya 30 juta, 50 juta semalam, sama tidurnya dengan kita tidur di gubuk itu. Maka rasa cukup itu lebih baik ketimbang kita ingin, tetapi pada dasarnya kita tidak punya apa-apa. Itu. Jadi kalau ingin merasa cukup, maka itu cukup. Kemudian minta lagi doa, warfa'ni, angkat derajatku. Kata Allah, oke. Serius kamu minta angkat derajat? Serius ya Allah. Nah, apa realisasinya? Apa action daripada kamu? Jangan minta saja dong. Nah, realisasinya, action kita adalah berjuang untuk beriman, berjuang untuk berilmu, supaya kita diangkat oleh Allah melalui orang banyak. Ini berimanlah tidak, berilmulah tidak, ingin diangkat Allah melalui orang banyak. Siapa yang mengangkat kita? Jangankan orang lain, kita saja malu tampil karena tidak punya ilmu. Coba bapak ngomong ke depan tuh, oh tidak berani saya. Coba bapak ke depan, oh tidak berani saya. Tidak berani semua karena tidak ada ilmu. Ya bagaimana mau Allah angkat? Jadi kalau kita minta diangkat derajat, ya kita sendiri berusaha agar kita berilmu, beriman. Itu. Kemudian sudah warfa'ni, warzuqni, berilah aku rezeki. Untuk sementara boleh kita artikan uang, makan, minum, sebagainya. Tapi hati-hati. Raja Salman itu raja Arab Saudi, pangkatnya raja,
hartanya banyak, uangnya banyak, masih ngomong warzuqni dia. Masih ngomong warzuqni, ya Allah berilah aku rezeki. Pernahkah kita berpikir yang diminta itu apa? Apakah uang? Tak mungkin. Apakah pangkat? Tidak mungkin. Apakah tidak mungkin? Ternyata yang diminta adalah kekayaan. Apa itu kekayaan? Kekayaan yang sejati adalah kebahagiaan. Ya kalau kita sudah bahagia, itulah yang dicari oleh Raja Salman. Itulah yang dicari oleh orang-orang kaya, orang-orang hebat. Makanya mereka berjuang mati-matian, bekerja, mempercapai macam-macam untuk mencari kebahagiaan. Kalau kita sudah bahagia dalam kondisi kurang, berarti kita sudah kaya. Itu sambil kita bekerja dan berjalan, mudah-mudahan Allah merubah nasib kita. Itu. Kemudian wahdini, tunjukilah aku. Ngomongnya begitu. Minta Allah menunjuki kita. Kalau kita salah tolong diajari ya Allah. Kalau keliru tolong ditunjuki ya Allah. Kata Allah oke. Kalau kita salah, ditegur oleh anak, marah. Ditegur oleh istri, ribut. Ditegur oleh teman-teman, tersinggung. Apa kita minta Allah datang ke kita? Allah datang ke rumah kita, nunjuki kita? Tidak akan ada. Pasti Allah menunjuki kita itu melalui orang-orang banyak inilah. Melalui anak, istri, teman-teman. Maka tidak usah tersinggung. Kalau diberikan masukan, tidak usah tersinggung. Apalagi marah. Tadi ngomong ihdinas siratal mustaqim, sekarang dikasih tahu malah marah. Itu yang terjadi kita Bapak-Ibu saya hormati. Itu. Kemudian wa'afini. Sehatkanlah aku. Minta sehat. Tapi yang kita makan apa? Yang kita minum apa? Yang kita hisap apa? Ya kalau masih memakan racun, meminum racun, menghisap racun, bukan Allah tidak mau memberikan sehat. Sehat itu jauh daripada kita. Tidak ada usaha. Tetapi sehat sejati adalah sehatnya batin kita. Tidak membenci orang, tidak ada iri dengki, tidak ada permusuhan. Itulah sehat sejati. Terakhir, wa'fu'an, ya Allah maafkanlah. Artinya siapapun kita, hebat bagaimanapun ilmu kita, iman kita, Islam kita, tauhid kita, jangan sekali-sekali kita merasa tidak punya dosa. Itu intinya. Jadi kalau kita ingin berdoa, silakan berdoa. Ingin meminta, silakan meminta. Tapi ingat, Allah hanya merealisasikan itu jika kita mengusahakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syahidal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati, saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Silakan berdoa kepada Allah. Allah siap perkenankan, tapi dengan catatan mintalah sesuatu itu kepada Allah yang kira-kira kita bisa merealisasikannya. Mintalah. Setengah banyak, oke. Mau panjang-panjang, oke. Tapi dengan catatan berusaha untuk menepati apa yang kita minta. Karena tidak mungkin Allah akan menurunkan itu melalui orang lain dulu. Tidak mungkin. Dimulai daripada diri kita. Sejauh mana usaha kita. Kalau kita ogah-ogahan, ya kita aja ogah apalagi orang lain. Baik, kita minta kepada Allah petunjuk, kekuatan. Semoga kita bisa berdoa dengan baik dan benar, sehingga doa kita semuanya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fi hadratika. Aina hadarna fi hadratika bizambina katsira. Wa zalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya zabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim. Rabbana wa taqabbal minas sholatana wa siyamana wa taqasu'anna wa tadarru'anna wa zikrina wa qira'atal qur'anina innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Fa aqimis shalah.